unsur-unsur golongan 13 yang dipersembahkan oleh kelompok 4A yang beranggotakan Najma Ayu Nuralisa, Asnawati, Nazlia Arifani, dan Niputu Swastika. Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar unsur golongan 13? Yuk kita bahas! Nah, bagaimana sih sejarah dari unsur-unsur golongan 13? Unsur boron dikenal dan digunakan oleh kebudayaan kuno selama ribuan tahun. Boron pertama kali diisolasi sebagian oleh ahli kimia Prancis yaitu Joseph L. Gay-Lussac dan L. J. Thénard pada tahun 1808 dan juga oleh Sir Humphrey Davy. Terdapat 99% boron murni hasil ahli kimia Amerika yaitu Yehezkiel Weintraub pada tahun 1909 dengan mereduksi boron halida dengan hidrogen. Selanjutnya, unsur aluminium adalah logam yang berwarna perak berasal dari bahasa Latin alumen yang berarti garam pahit. Pada akhir tahun 1700-an, ditemukan aluminium oksida yang mengandung logam, namun menggagalkan untuk mengekstraksi. Kemudian, Humphrey Davy menggunakan arus listrik untuk mengekstraksi natrium dan kalium, namun tidak dapat melepaskan aluminium. Selanjutnya, Hans Christian Ørsted adalah orang yang pertama kali memproduksinya di Denmark pada tahun 1825. Selanjutnya, unsur gallium berasal dari bahasa Latin yaitu gallia dan gallus yang berarti lekok. Pada tahun 1871, Mendeleev telah meramalkan adanya gallium, namun disebut juga kaluminium. Lalu unsur ini ditemukan secara spektroskopi oleh Lecoq de Bois Baudran pada tahun 1875 dan juga berhasil mengekstraksi logam ini dengan cara elektrolisis dari larutan hidroksida dalam KOH. Selanjutnya, unsur indium yang ditemukan dari hasil hipotesis pada saat tahun 1863. Ahli kimia Jerman Ferdinand Reich dan Hieronymus Theodor Richter menguji biji dari tambang di Freiberg. Mereka mengetahui biji di daerahnya terkadang mengandung talium, sehingga mereka mencari garis spektrum emisi berwarna hijau. Namun ternyata mereka menemukan garis berwarna biru cerah, lalu mereka mengasumsikan bahwa adanya unsur baru yaitu indium yang sesuai dengan warna yang terlihat pada spektrum dan sesuai dengan nama latinnya yaitu indicum. Yang terakhir, unsur talium yang ditemukan oleh ahli kimia Inggris yaitu Sir William Crookes pada tahun 1861. Ia memperoleh lumpur sisa produksi asam sulfat. Setelah semua selenium dihilangkan dari tanah liat, ia memeriksa dengan spektrometer untuk mengetahui tanda tellurium. Dengan mengamati garis spektral kuningnya, ternyata ia juga melihat garis yang berwarna hijau terang sehingga ia menamai unsur barunya yang muncul dari garis hijau tersebut yaitu thallium, yang berasal dari kata Yunani talos yang berarti ranting berwarna hijau. Apa saja ciri-ciri umum dari unsur golongan 13? Unsur-unsur pada golongan 13 ini meliputi boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Unsur-unsur pada golongan 13 ini menunjukkan sifat yang bervariasi, di mana dapat bereaksi dengan udara, air, asam, dan unsur-unsur halogen yang dapat membentuk senyawa. Ciri utama unsur golongan 13 adalah bilangan oksidasinya +3, kecuali thallium yang mempunyai bilangan oksidasi +1. Selain itu, unsur golongan 13 mempunyai 3 elektron valensi. Bagaimana sumber dan penambahan unsur-unsur golongan 13?
Yang pertama yaitu boron. Boron tidak ditemukan secara bebas di alam, tetapi dalam bentuk senyawa seperti silika dan borat. Kemudian ada aluminium. Aluminium terdapat dalam senyawa seperti batu manika, tanah liat, klorit, dan biskuit. Selanjutnya yaitu ada gallium. Gallium terdapat dalam jumlah sedikit di alam, yaitu dalam bentuk mineral biskuit, rin, magnetit, dan koloid. Lalu selanjutnya ada indium. Indium tidak ditemukan dalam bentuk unsur bebas, tetapi dalam bentuk senyawa sulfida serta campuran dengan pirit, seng, atau hematit. Yang terakhir yaitu talium. Talium tidak ditemukan dalam jumlah yang signifikan di alam, tetapi ditemukan dalam mineral sulfida dan mineral sulfat. Bagaimana ekstraksi dari unsur golongan 13? Yang pertama yaitu boron. Boron dapat diekstraksi dari mineral boronit dan kuarsa. Proses ekstraksi boron dapat dilakukan melalui reduksi boraks dengan natrium dan klorida. Selanjutnya, aluminium dapat diekstraksi dari menghasilkan bauksit melalui proses Bayer. Biji bauksit ditimbang dan diproses untuk mengeluarkan aluminium oksida. Selanjutnya yaitu gallium dapat diekstraksi dari mineral galena dan sphalerite. Proses ekstraksi dilakukan melalui elektrolisis. Selanjutnya, indium dapat diekstraksi dari mineral zingden dan sphalerite. Proses ekstraksi dilakukan melalui elektrolisis. Yang terakhir yaitu talium dapat diekstraksi dari mineral sulfida dan mineral sulfat. Proses ekstraksi dilakukan melalui elektrolisis. Bagaimana pemakaian unsur golongan 13? Boron digunakan pada industri fiberglass, kaca borosilikat, dan keramik. Selanjutnya, aluminium digunakan dalam bahan konstruksi, alat-alat listrik, dan peralatan masak. Kemudian ada gallium digunakan dalam bahan kapasitor, fotovoltaik, dan baterai. Lalu ada indium digunakan dalam pembuatan televisi, perangkat lunak, dan pembuatan kaca. Yang terakhir yaitu talium digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan baterai. Apa saja sifat fisika dari unsur-unsur golongan 13? Sifat fisika dari unsur golongan 13 yang pertama, memiliki titik lebur yang tidak memiliki kecenderungan tertentu. Yang kedua, memiliki titik didih yang memiliki kecenderungan yang konsisten sesuai pola yang diharapkan. Yang ketiga, memiliki elektronegativitas dan potensial ionisasi dari gallium yang menyimpang jauh dari kecenderungannya. Yang keempat, memiliki ukuran-ukuran yang dipengaruhi oleh muatan inti efektif. Yang kelima, memiliki sifat elektropositif yang semakin meningkat dengan bertambahnya nomor atom unsur. Berikut merupakan tabel sifat fisika unsur golongan 13 yang terdiri dari titik lebur, titik didih, elektronegativitas, potensial ionisasi, jari-jari kovalen, dan jari-jari ion dari unsur boron, aluminium, gallium, indium, dan talium. Selanjutnya, apa saja sifat kimia dari unsur-unsur golongan 13? Sifat kimia boron yaitu memiliki bentuk alotropi yang beragam, kemudian memiliki struktur dalam alotropinya yaitu jaringan 3 dimensi, lalu memiliki ikatan kovalen yang terdelokalisasi dan berbeda dengan unsur-unsur lainnya karena tidak membentuk kisi-kisi metalik. Selanjutnya, sifat kimia aluminium yaitu logam yang berwarna putih, memiliki sifat yang keras dan sangat kuat, memiliki sifat elektropositif yang tinggi, terlindungi oleh lapisan oksida yang tahan terhadap korosi, memberikan reaksi yang cepat oleh molekul air jika lapisan oksida dihilangkan, mudah diserang oleh basa alkali panas, halogen, dan beberapa non-logam lainnya, memiliki lapisan oksida aluminium dengan pori yang dapat memerangkap zat warna saat basah, dan mudah larut dalam asam mineral encer kecuali dalam asam nitrat pekat. Selanjutnya, sifat kimia dari gallium, talium, dan indium. Ketiganya adalah logam yang berwarna putih,
memiliki sifat yang lembut sehingga ketiganya mudah dibentuk atau diproses. Kemudian bersifat reaktif dan cenderung akan berinteraksi dengan zat-zat kimia di sekitarnya, mudah larut dalam asam-asam mineral dan dapat bereaksi dengan cepat pada suhu ruang yang menunjukkan bahwa sifat reaktif ketiganya bahkan pada kondisi yang relatif rendah. Berikut gambar dari unsur boron, unsur aluminium, unsur gallium, unsur talium, dan unsur indium. Bagaimana dengan kestabilan unsur-unsur golongan 13? Atom-atom pada unsur golongan 13 ini mempunyai 3 elektron valensi, 2 di subkulit S dan 1 di subkulit P. Secara umum, tingkat oksidasi unsur-unsur golongan 13 adalah +3 dan +1. Kestabilan tingkat oksidasi berurutan yaitu dari boron, aluminium, gallium, indium, dan talium, di mana talium memiliki tingkat oksidasi +1. Nah, selanjutnya bagaimana persenyawaan unsur-unsur golongan 13? Unsur yang pertama ada boron. Boron bersifat metaloid, yaitu memiliki sifat antara logam dan non-logam, yang berarti bersifat semikonduktor terhadap listrik. Pada saat boron berbentuk kristal, boron sangat stabil atau tidak reaktif. Boron dapat disintesis dengan cara mereduksi senyawa B2O3. Senyawa boron oksida dapat digunakan dalam pembuatan kaca dan keramik. Boron dapat bereaksi dengan udara, yaitu reaksinya 4B plus 3O2 menjadi 2B2O. Boron juga dapat bereaksi dengan unsur halogen, yaitu reaksinya 2B plus 3X2 menjadi 2BX3, yakni dengan X merupakan unsur halogen. Namun, boron tidak dapat bereaksi dengan asam dan air. Unsur yang kedua yaitu aluminium. Aluminium adalah logam berwarna perak. Aluminium memiliki kekuatan tarik yang baik dengan penurunan suhu dapat mempertahankan ketangguhannya. Untuk pembuatan aluminium terdapat 2 macam cara, yaitu dengan proses Bayer, yaitu pemurnian biji bauksit untuk memperoleh aluminium oksida atau alumina, dan proses Hall-Héroult, yaitu proses peleburan aluminium oksida untuk dapat menghasilkan aluminium murni. Aluminium juga dapat bereaksi dengan udara, yaitu reaksinya Al2O3 4Al plus 3O2 menjadi 2Al2O3. Aluminium juga dapat bereaksi dengan unsur halogen, yaitu reaksinya 2Al plus 2X2 menjadi 2Al2X3, yakni dengan unsur X merupakan unsur halogen. Aluminium tidak dapat bereaksi dengan air. Aluminium dapat bereaksi dengan asam, yakni reaksinya yaitu 2Al plus 6HCl menjadi 2Al3 plus 6Cl plus 3H2. Unsur yang ketiga yaitu gallium. Gallium bersifat logam dengan warna abu-abu kebiruan. Gallium memiliki kristal ortorrombik. Gallium didapatkan melalui elektrolisis gallium hidroksida dalam kalium hidroksida. Gallium dapat digunakan sebagai untuk membuat termometer suhu tinggi, barometer, dan AC. Gallium bereaksi dengan asam, yaitu reaksinya Ga2O3 plus 6H plus menjadi 2Ga3 plus 3H2. Gallium juga bereaksi dengan basa, yaitu reaksinya Ga2O3 plus 2OH- menjadi 2GaOH4-. Unsur yang keempat ada indium.
Indium adalah logam berwarna putih keperakan dan berbentuk padat, bersifat reduktor kuat karena indium cenderung mengalami oksidasi menjadi indium 3 yang lebih stabil dalam bentuk senyawa. Indium diekstraksi sebagai produk sampingan dari pemurnian seng. Indium dapat digunakan untuk sebagai pelapisan bantalan pada mesin pesawat terbang. Indium dapat bereaksi dengan udara, yaitu reaksinya In3+ plus O2 menjadi In2O3. Indium juga dapat bereaksi dengan asam, yaitu reaksinya In3+ plus 3HCl menjadi InCl3 plus 3H+. Unsur yang kelima ada talium. Talium adalah logam berwarna keperakan yang sangat lunak. Talium adalah logam yang sangat beracun. Talium diperoleh dari pembakaran pirit dan peleburan timbal dan biji besi sebagai produk pada produksi asam belerang. Talium dapat digunakan sebagai zat utama untuk kardiologi nuklir. Talium dapat bereaksi dengan udara, yaitu reaksinya 2Tl plus O2 menjadi Tl2O. Talium juga dapat bereaksi dengan unsur halogen, yaitu reaksinya 2Tl plus 3X2 menjadi 2TlX3 dengan unsur X merupakan unsur halogen. Talium juga dapat bereaksi dengan air, yaitu reaksinya 2Tl plus 2H2O menjadi 2TlOH plus H2. Nah, bagaimana sih bahaya dari unsur-unsur golongan 13? Bahaya dari boron yaitu dapat mengiritasi mata, kulit, dan saluran pernapasan. Kemudian, bahaya dari aluminium dapat menyebabkan resiko penyakit Alzheimer dan gangguan reproduksi. Kemudian, bahaya dari gallium yaitu dapat merusak jaringan mata. Selanjutnya yaitu bahaya dari indium dapat bersifat korosif dan berpotensi berbahaya jika terhirup atau tertelan. Kemudian, bahaya yang terakhir yaitu talium dapat menyebabkan keracunan akut dan berpotensi fatal dengan gejala antara lain muntah, diare, kelumpuhan, dan kerusakan sistem saraf. Sekian video animasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.